Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah kelas B. Video ini akan membahas mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Beatus Salamah, NIM 4319035. Yang selanjutnya Eka Febrianti, NIM 4319037. Kemudian ada Sinta Hafena, NIM 4319041. Dan yang terakhir Aina Mubarokah, NIM 4319043. Yang selanjutnya ialah konsep dasar. Konsep dasar ini merupakan acuan atau dasar ketika akan melakukan sesuatu. Nah, gitu juga dengan BPRS. Adanya konsep dasar ini sebagai acuan. Yakni menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat dengan BPRS ini yakni bank syariah yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian sejarahnya BPRS. Sebelum berdirinya BPRS ini adanya BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yang status hukumnya itu disahkan dalam paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan melalui Pakto tanggal 27 Oktober tahun 1988. Pada dasarnya, BPR merupakan kata lain atau penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Negeri, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Bank Kredit Desa atau BKD, Bank Kredit Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK, Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK, kemudian Kredit Usaha Rakyat, dan Bank Karya Produk Desa atau BKPD, dan yang lain sebagainya. Nah, sebagai langkah awal, ditetapkannya 3 lokasi berdirinya BPRS, yakni yang pertama PT BPR Dana Mardatilah, Kecamatan Margahayu, Bandung. Yang kedua, PT BPR Berkah Amal Sejahtera, Kecamatan Padalarang, Bandung. Yang ketiga, PT BPR Amanah Rabbaniyah, Kecamatan Banjaran, Bandung. Nah, kemudian ketiga BPR tersebut akhirnya pada tanggal 8 Oktober tahun 1990 telah mendapatkan izin prinsip Menteri Keuangan RI. Selanjutnya, berkat bantuan technical assistance penuh dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan pada tanggal 25 Juli tahun 1991, berdirinya BPRS sebagaimana yang tertuang dalam proposal pendiriannya telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini seperti itu secara singkatnya dari BPRS ya. Yang selanjutnya, ada tujuan. Tadi kan sudah ada konsep dasar, sudah ada bagaimana sih sejarahnya dari BPRS itu. Nah, selanjutnya ialah tujuan. Tujuan dari BPRS ini di dalam perekonomian yang pertama ialah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Nah, sesuai namanya saja, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, pastilah untuk memenuhi pembiayaan ekonomi rakyat. Mungkin seperti itu. Yang kedua, menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi atau perpindahan penduduk. Yang ketiga, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Yang
Terakhir, yakni untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah. Nah, setelah tadi itu ada tujuan dari PPRS, kemudian selanjutnya kegiatan usaha yang ada di BPRS. Nah, kegiatan BPRS itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kegiatan BPRS yang diperbolehkan dan kegiatan BPRS yang tidak diperbolehkan. Kegiatan BPRS yang diperbolehkan itu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan yang berprinsip mudharabah atau wadiah. Yang selanjutnya memberikan kredit. Kemudian menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Nah, mungkin itu kegiatan yang diperbolehkan dari BPRS. Selanjutnya, yakni kegiatan BPRS yang tidak diperbolehkan. Yang pertama itu menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan penyertaan modal. Yang ketiga, melakukan usaha peransuransian. Yang keempat atau yang terakhir, melakukan usaha lain di luar usaha kegiatan. Usaha sebagaimana disebutkan pada usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS. Mungkin untuk transaksi yang ada di BPRS itu ada transaksi jual beli ya. Transaksi jual beli. Nah, melakukan penyaluran dana. Ketika atau yang diperbolehkan BPRS untuk penyaluran dana itu dibagi menjadi dua, yakni transaksi jual beli dan transaksi bagi hasil. Transaksi jual beli ini seperti mudharabah, istisna, ijarah, salam, dan kemudian pembiayaan bagi hasil itu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah sendiri ini ialah berarti ada dua pihak, yang satu itu pihak bank dan yang satu pihak yang mempunyai keahlian. Jadi nanti dibagi prosentasenya. Kemudian kalau musyarakah itu persekutuan antara dua orang atau lebih yang sama-sama menanamkan modal dan menjalankan keahliannya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya pendirian BPRS. Syarat pendirian ini mengacu pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, BPRS hanya didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Pasal 23. Sedangkan bentuk badan hukum pendirian BPRS dapat berupa salah satu dari perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas. Pasal 21 ayat 2. Selanjutnya ialah persetujuan prinsip dan izin usaha dari BPRS. Nah, ada dua tahap, yakni persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS. Dan yang kedua, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah melakukan persiapan persetujuan prinsip yang dilakukan. Pasal 3 ayat 2. Nah, di dalam sebuah
organisasi itu ya pasti ada kendala serta pengembangan dari PPRS. Nah, di sini akan dibahas terlebih dahulu mengenai kendala dari PPRS. Yang pertama, kiprah PPRS kurang dikenal oleh masyarakat sebagai PPR yang berprinsip syariah. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan profesionalitas sering terhambat. Dan yang ketiga, kurang adanya koordinasi di antara PPRS. Demikian juga dengan Bank Syariah dan BMT. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada di sekitar PPRS. Yang kelima, banyaknya masyarakat beralih dari PPRS kepada bank umum. Dan yang keenam atau yang terakhir, margin bagi hasil yang diterapkan oleh PPRS lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum, sehingga masyarakat beralih ke bank umum yang menerapkan margin lebih rendah. Nah, yang selanjutnya itu adalah strategi pengembangan PPRS. Strategi pengembangan PPRS yang pertama adalah melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan awareness terhadap kelembagaan produk dan jasa perbankan, hak dan kewajiban nasabah, aspek kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan, serta sarana dan mekanisme pengaduan atau penyelesaian masalah dengan perbankan. Yang kedua, melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan awareness terhadap kelembagaan serta produk dan jasa perbankan syariah dalam rangka meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Yang ketiga, melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan awareness terhadap kelembagaan PPRS dan meningkatkan citra PPRS di masyarakat. Yang keempat, melaksanakan program edukasi kepada masyarakat luas tentang tindak kejahatan yang menggunakan produk dan jasa perbankan dalam upaya mencegah kemungkinan timbulnya kerugian pada masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.